Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Semoga sehat terus ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai turunan ya. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang limit ya. Di sana kita belajar tentang limit kiri, limit kanan, dan menggunakan limit untuk mengetahui kekontinuan suatu fungsi. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang turunan, dan motivasi dari turunan itu adalah dari kecepatan sesaat dan garis singgung. Namun di sini saya tidak akan membahasnya, kalian sudah bisa membacanya langsung di modul yang sudah saya bagikan. Di sini kita langsung. Turunan itu definisinya ya, jika kita punya suatu fungsi f dan fungsi lain atau f aksen itu dinamakan turunan ya, yang nilainya pada sebarangan bilangan c adalah f aksen c sama dengan limit dari f c plus h dikurangi fc per h, di mana h mendekati 0 asalkan limitnya itu ada ya. Berarti turunannya itu bisa dicari kalau dia punya limit itu ya, sudah kita belajar sebelumnya. Nah, ada beberapa aturan untuk mencari turunan. Yang pertama, teorema A ini, jika kita punya suatu fungsi konstanta k, maka turunan dari suatu fungsi itu f aksen itu sama dengan 0. Kita pakai fx, kita notasikan turunan pertamanya f aksen. Nanti kalau pakai y bisa dy per dx. Itu nanti lebih lanjut kita belajar di, kalau tidak salah, turunan tingkat tinggi. Nah, contohnya ya, kalau fx-nya itu 2016, maka turunannya pasti 0 aturannya. Kemudian teorema B mengenai aturan fungsi identitas. Jika kita punya fx, maka turunan pertamanya adalah 1. Nah, aturan pangkat. Nah, aturan pangkat inilah yang biasanya kalian gunakan ya dari sekolah menengah. Jika kita punya fx itu x pangkat n, maka turunannya adalah pangkatnya ke depan n x di pangkat n min 1, pangkatnya berkurang. Dimana kalau dalam hal ini bilangannya positif. Sebenarnya ini juga berlaku untuk bilangan positif dan negatif ya, asalkan kalian paham, pasti tahu, langsung bisa. Nah, contoh turunan dari x pangkat 10. X pangkat 10 ini kan turunannya 10-nya ke depan, x pangkat 10 min 1, berarti hasilnya 10 x pangkat 9. Kita cari turunan dari x pangkat 3 ya. Untuk yang A ini kita lihat x pangkat 3, pangkatnya kan 3 ya, maka turunannya adalah, ini harus dihafalkan ya, n dikali x pangkat n min 1, berarti 3x kuadrat ya, 3 min 1. Kemudian kalau turunan dari 5, x pangkat 50, pangkatnya kan 50, maka di sini ini sebagai yang 5 ini tetap ya, yang turun ini pangkatnya n, x pangkat n min 1, berarti 5 dikali pangkatnya itu 50, x pangkatnya berkurang 1, berarti ini tinggal dikalikan saja, 250x pangkat 49. Nah, sekarang coba kalian latihan, tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut.
f x sama dengan 4. Turunannya adalah, karena kita lihat aturan tadi, teorema, kalau fungsi konstanta hasilnya 0 ya. Turunannya 0. Ini saya kasih beberapa contoh, nanti kalian cari lagi. Kalau x pangkat 5, maka f aksennya atau turunannya adalah 5x pangkat 4. Nah, sekarang lebih konsentrasi untuk yang pangkat negatif ya. X pangkat min 3, turunannya adalah berapa? Minus 3x min pangkat min 4 ya. Nah, fx sama dengan x pangkat 10. Maka turunannya itu adalah, dalam hal ini f aksen sepuluh x pangkat 10 min 1 ya. Karena kan rumus awalnya itu adalah rumus turunan itu A kali N. A itu maksudnya ada kalau ada bilangan lain ya. X pangkat N min 1. Ya, kalau untuk contoh lain misalkan fx, saya punya contoh lain sama dengan 3 x pangkat 5 ya. Maka f aksennya itu sama dengan, berlaku ya yang rumus ini, ada A-nya kan, rumusnya ini. A itu dalam hal ini adalah 3, N-nya itu pangkatnya 5, berarti ini menjadi 3 kali 5x pangkat 5 min 1. Nah, langsung dikalikan saja, hasilnya adalah 15 x pangkat pangkat 4 ya. Nah, sama saja. Ini juga bisa kalian sederhanakan tadi yang ini, jadi 10 x pangkat 9. Nah, salah nih, ini dong. Nah, sekarang bagaimana untuk yang negatif ya, kita coba. Untuk f-nya saya pilih ya, sama dengan misalkan 4x pangkat min 3. Kita harus cari turunannya. Maka turunannya adalah tetap menggunakan rumus ini tadi, dimana dalam hal ini A-nya itu berapa? 4 dan N-nya itu sama dengan negatif 3. Kita cari, berarti menjadi 4, N-nya negatif 3 min 3 dikali ya x pangkat. Nah, ini perlu diperhatikan di sini. Untuk pangkat negatif adalah min 3 dikurangi 1. Nah, jangan keliru. Biasanya kebanyakan keliru di sini. Hasilnya menjadi 4 kali min 3 adalah minus 12. Ya, benar enggak nih? Nanti kalau ada yang salah bisa dikoreksi ya. X pangkat min 3 min 1. Min pangkatnya berarti minus 4 ya. Oke, seperti itu. Paham ya sampai sini? Nah, untuk aturan
jumlah dan selisih. Carilah turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat. Ya udah, tinggal diturunkan masing-masing ya. X pangkat 3 ini turunannya adalah 3x kuadrat. X kuadrat ini turunannya 2x. Ini untuk yang penjumlahan ya. Untuk aturan penjumlahan. Kemudian untuk aturan selisih sama juga, tinggal diturunkan masing-masing. Fx sama dengan, kita lihat contohnya, fx sama dengan x kuadrat min x pangkat 5. Maka turunannya adalah, ya turunan x kuadrat adalah 2x, dan turunan dari min x pangkat 5 adalah min 5x pangkat 4. Ya, mudah ya. Sekarang kalian bisa coba kerjakan yang ini. Stop pada modul itu ya. Semoga kalian paham. Kalau ada masalah nanti bisa kalian tanyakan ya. Oke, untuk video ini sampai sini dulu. Kita lanjutkan nanti ke turunan aturan hasil kali dan hasil bagi.